Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk dosen pengampu Pak Tringgudi Wiyatno atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang disusun oleh Sidik Rahmatullah, Yoga Pratama, Roland Amilo Santoso, Teguh Sukmajaya, Kholiluddin Sunaryo. Pada presentasi ini berjudul Perhitungan dan Analisis Cost of Quality untuk Produk Loker berbahan Mekal. Studi kasus pada VTX. Latar belakang pada presentasi ini, di dalam banyak tuntutan diajukan oleh para konsumen, hanya ada satu kategori utama yang berperan paling besar, yaitu kualitas. Kualitas merupakan tuntutan utama dari para konsumen karena perusahaan atau industri pada umumnya selalu mengiming-iming konsumen dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada produk mereka selain harapan konsumen sendiri untuk mendapatkan produk atau jasa dengan kualitas yang sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan daya saing di pasar. Saingan pasar yang semakin kompetitif juga membuat kerangka berpikir akan peningkatan kualitas tidaklah cukup hanya sebatas menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, namun juga disertai dengan usaha untuk mengurangi segala biaya untuk meraih kualitas yang diharapkan tersebut. Dan pengurangan biaya ini hanya mungkin dapat dilakukan apabila biaya-biaya tersebut identifikasi biaya kualitas ini mencakup beberapa elemen seperti biaya pembuatan desain, baik sistem atau produk, dan implementasinya, operasi dan pemeliharaan sistem manajemen kualitas, biaya sumber daya yang melakukan continuous improvement, biaya dari kerusakan atau kegagalan sistem produk dan pelayanan. Diagram kegiatan masalah. Makin kompetitifnya persaingan industri manufaktur, tuntutan bagi perusahaan akan good quality dan safe produk, alokasi resource tidak sesuai, tidak adanya metode perhitungan soal biaya kualitas. Pihak manajemen mengalami kesulitan dalam menentukan elemen kualitas dan biayanya. Strategi penentuan kualitas buruk. Anggaran biaya kualitas tidak tepat, biaya kualitas tinggi. Better quality product dan proses. Quality improvement. Analisis biaya quality dengan metode PAF dan ABC. For quality product dan proses. Customer dissatisfaction. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Sidik. Ya, saya akan melanjutkan perumusan masalah. PTX selama ini menganggap bahwa biaya kualitas yang ditimbulkan oleh proses pengendalian kualitas masih relatif kecil, sehingga tidak perlu menjadi masalah. Namun pada masa sekarang ini, setelah ditambahkan dengan dampak krisis ekonomi yang menyebabkan turunnya permintaan akan produk PTX, yang belum pernah melakukan perhitungan terhadap biaya tersebut. Sebelumnya merasa haus pertimbangan kembali segala biaya yang dikeluarkan selama ini. Oleh karena itu, pada tugas akhir ini akan dihitung seberapa besar biaya kualitas yang dikeluarkan dan melihat komposisi biaya kualitas serta mengidentifikasi elemen biaya kualitas terbesar. Analisis biaya kualitas ini akan mencakup tren biaya ketiga, kategori, dan biaya total, analisis keterkaitan antara pricing, apresial, dan value. Hasil analisis ini akan dijadikan sebagai masukan dalam memprioritaskan improvement yang layak kepada pihak perusahaan. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yaitu menghitung total biaya kualitas dan komposisi dari elemen-elemen penyusunnya. Selanjutnya menganalisis kondisi total biaya kualitas terhadap revenue.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Roland Amirullah Santoso. Selanjutnya, batasan masalah. 1. Biaya kualitas yang dihitung dan dianalisis adalah biaya kualitas pada rentang tahun 2005 hingga 2008 pada PTX untuk produk loker. 2. Biaya kualitas yang dihitung dan dianalisis adalah biaya kualitas yang termasuk ke dalam elemen biaya pencegahan, biaya penelitian, dan biaya kegagalan yang terjadi di PTX. Metodologi penelitian. Metodologi yang menggambarkan langkah-langkah penulisan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kholiluddin Sunario. Satu, perumusan pokok permasalahan. Menentukan pokok permasalahan dengan berkonsultasi kepada pembimbing dan perusahaan tempat penelitian dilakukan penentuan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. 2. Penentuan tujuan dilakukan dengan mengkonsultasikan tujuan penelitian kepada pembimbing. 3. Penyusunan landasan teori. Mempelajari dasar teori yang mendukung penelitian. Dasar teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dasar teori mengenai biaya kualitas, cost of quality, dan activity-based costing. Sumber-sumber yang digunakan diperoleh dari buku, laporan penelitian, serta artikel-artikel dan jurnal-jurnal. Mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terhadap seluruh elemen biaya kualitas yang terjadi pada PTX. Pengumpulan data meliputi wawancara dan pengamatan terhadap data historis. Pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan penghitungan besaran nilai tiap-tiap elemen biaya kualitas dengan menggunakan struktur perhitungan, activity-based costing. Analisis hasil perhitungan. Melakukan analisis hasil perhitungan biaya kualitas. Analisis perhitungan mencakup tren biaya kualitas, kondisi biaya kualitas terhadap penjualan, dan peluang improvement yang layak. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan standar baku penulisan skripsi yang telah ditetapkan. Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah dasar teori, bab ketiga pengumpulan dan pengolahan data, bab keempat analisa, dan bab terakhir merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Bab pertama diuraikan mengenai latar belakang masalah pokok permasalahan, tujuan penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika penulisan. Bab kedua berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini serta mendukung pemecahan masalah dari analisa yang dilakukan. Bab ketiga menjelaskan tentang pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data mencakup data biaya dari elemen biaya kualitas yang terjadi pada PTX. Kemudian pada subbab yang sama dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode activity-based costing. Bab keempat berisi analisis penulis mengenai hasil-hasil pengolahan data biaya kualitas yang didapat pada bab ketiga. Bab kelima berisikan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian. Sekian
Presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.